Engkau sungguh baik menuntun kami, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga pada saat hari ini ibadah raya Engkau pimpin, Engkau tuntun, sehingga dapat bersekutu bersama-sama karena kemurahan hati-Mu. Dan kami ucap syukur Tuhan, kita bersama-sama mendengarkan firman, pujian, penyembahan, bila urapan Roh Allah senantiasa menyertai kami. Kami semuanya siap mendengarkan akan firman. Pimpin kami ya Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat bertemu di dalam ibadah raya ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita dasari dalam ibadah raya ini yang saya ambil dari Galatia pasal 5 ayat 24 dan 25. Galatia pasal 5 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang luar biasa dalam firman Tuhan ini, di mana kasih setia Tuhan senantiasa dicurahkan atas anak-anak yang rindu, yang setia dan taat kepadanya. Ketaatan dan kesetiaan itu diminta oleh Tuhan setiap orang yang percaya. Karena apa? Kita sudah diberi contoh oleh Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidupnya. Dia mati di kayu salib dengan ketaatan dan kesetiaannya untuk melakukan tugas panggilan kerajaan Allah. Tentu tidak tergoyahkan. Itu menjadi inspirasi kekuatan iman kita supaya kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Kita minta tuntunan Tuhan, kita minta pimpinan dari Roh Kudus sehingga kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini menjadi hal yang perlu kita bangun di dalam kehidupan kita, sehingga tidak mati ayat ini. Kita bangun terus, kita bangun ayat ini. Karena apa? Perjumpaan dengan Tuhan itu merupakan suatu hal yang luar biasa, sehingga kita memiliki suatu pengakuan bahwa kita adalah milik Kristus. Perjumpaan. Sehingga di sini dalam ayat ini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, saudara dan saya sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah menjadi milik Kristus. Darah Yesus sudah menebus segala dosa-dosa kita. Sekarang kalau kita ada di dalam milik Kristus, apa yang seharusnya kita lakukan? Apa yang kita harapkan dari itu semuanya? Sehingga tidak hanya sekedar, oh saya milik Kristus, pujian, penyembahan, doa. Tapi kita tanggung jawab kita dituntut oleh Tuhan, yaitu apa? Kalau saya sudah menjadi milik Kristus, apa harapan saya dan apa yang harus saya lakukan? Milik Kristus ini orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, percaya serta mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu milik. Kalau kita sudah mengakui bahwa kita milik Kristus, kita harus berani untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa di sini dikatakan dipimpin, bukan diarahkan? Bedanya, kalau dipimpin kita nanti berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Kalau diarahkan seperti pengalaman,
di dalam pelayanan dulu, rombongan ke Lampung. Ini saya mengingat saat itu, dan juga kalau kalau kita tidak tahu jalan karena tanya ya arahnya mana dan sebagainya, ini menuju kemana, tanya. Kalau orang itu mengatakan pada saat ditanya itu hanya sekedar, oh Pak jauh Pak, oh sana, enggak apa-apa Pak, sana jalan aja. Itu gimana? Oh dekat Pak, ini tangannya ke atas aja. Itu berarti itu sudah jauh sekali, 100 km ke atas. Tapi kalau hanya sekedar oh situ tangannya gini, itu berarti 50-an. Itu saya masih ingat saya dulu. Tak eleng beberapa kali pertanyaan kok seperti itu. Tapi oh situ loh Pak, belok sidik, situ. Nah ini kalau sudah turun ini, itu berarti jaraknya di bawah 50. Nah saudara kasih di dalam tahun itu diarah, nanti belok kanan, belok kiri, nanti masuk ada jembatan, nanti belok kanan dan sebagainya. Apakah orang yang menunjukkan itu bersama dengan saudara dan saya? Tidak. Dia akan duduk, dia akan sesuai dengan tempatnya di mana kita tanya, disitulah dia akan mengarahkan. Setelah itu kita jalan dan dia hanya masih tertinggal jauh di sana. Apakah jalan kita tahu itu sesuai dengan pemahaman kita? Nanti bisa kebablasan. Ya, kebablas ya, kemana saja dia, ini jalan mundur lagi, cari, tanya lagi. Sehingga di sini arahan orang yang ditanya itu tidak ikut bersama kita. Kita bisa jatuh, bisa tersesat atau mengarah ke jalan yang lainnya. Itu mengarah. Ya, mengarahkan. Jadi tidak bersama-sama. Kalau dipimpin oleh Roh, dipimpin itu berarti kita pada saat kita tanya pada seseorang, daleme Bapak A atau Mbah siapa dan sebagainya, oh nggih monggo kalau derekaken sinari kita ikuti saya, ditunjukkan dan dibawa, ini loh Pak monggo. Pada saat kita tanya langsung dipimpin, diarahkan, ayo monggo Pak, diarahkan, sana rumahnya Pak. Langsung orangnya bersama-sama dengan orang yang tanya ke rumahnya. Itu dipimpin. Nah kita sebagai orang yang mengikuti orang yang kita tanya, sebagai pemandunya, mengarahkan suatu tempat, tetapi dia ikut bersama-sama di dalam kita mencari tujuan yang kita capai. Dipimpin. Nah saudara terkasih, suatu gambaran seperti ini, kalau saudara bisa melihat kadang-kadang mengamati anak-anak kecil, saudara akan melihat pasti pada, oh dek, warungnya yang kono di sana loh, dia akan jalan dek. Suatu teman pada beberapa langkah pasti dia akan nengok ke belakang. Siapa yang ditengok? Kalau enggak mamahnya atau papanya. Dia mencari sesuatu. Loh kok dewean? Kembali lagi. Padahal uangnya sudah diberikan. Yang diinginkan adalah kembali lagi pegang tangannya papahnya atau mamanya, ditarik ke sana. Yang dibutuhkan adalah si anak kecil ini, yaitu gandeng bapaknya, bukan sendirian. Karena apa? Dia tidak tahu pada saat dia jalan apakah dia percaya diri atau enggak, dia nanti jatuh atau enggak, atau dia takut dan sebagainya, kekhawatiran muncul. Tapi pada saat dengan bapaknya, ayahnya atau ibunya datang, dia mantap karena ada pendampingan, ada pembimbingan dan diarahkan. Dan dia percaya kalau ayahnya atau ibunya kalau saya mau jatuh ke sandung pasti akan cepat ditolong. Diajak langsung. Nah anak yang dibutuhkan apa? Kebersamaan dengan bapaknya atau bapaknya, ibunya, bersama. Jadi anak punya keyakinan yang luar biasa. Tapi setelah anak itu tahu dan jalannya sudah oke, mantap, dan dia percaya diri, bagaimana kasih bapak itu menyertainya, dia akan jalan sendiri. Saya melihat dari beberapa anak,
Kalau di gereja maupun si kecil Vania juga di situ. Oh sana dek, langsung jalan, tapi lagi kembali lagi. Ya taunya digandeng tangan saya. Sana Pak, dia ingin tahu tempatnya. Saya lihat lagi, saya lihat dari anak-anak di gereja seperti itu. Oh iya, dia butuhkan kebersamaan, pendampingan, di mana ia dapat bertumbuh dan mengerti, memahami apa yang ada di sana. Ini yang perlu kita sadari, bahwa kalau kita menjadi anak Allah, kita milik Kristus, disitulah kita akan dibimbing, diarahkan. Di mana kita belajar untuk mencari sesuatu. Saudara terkasih di dalam Tuhan, menjadi milik Kristus, pertanyaan pertama di dalam diri saudara dan saya apa? Apa yang seharusnya saya lakukan? Saya jadi kepunyaan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Pada saat kita melangkah, pada saat kita berpikir, apa yang terjadi dalam diri kita? Peperangan di medan pikiran kita, otak kita. Di dalam pikiran kita, itu akan bertanya, apakah iya atau tidak? Keraguan itu akan muncul. Karena ini juga seperti yang diterangkan, disampaikan khotbah-khotbah kemarin tentang konselor, tentang garis kutuk, itu di pikiran kita dulu. Roh Kudus punya kuasa luar biasa, amin. Tuhan Yesus punya kuasa, amin. Sekarang saudara dan saya bisa ambil keputusan. Kehendak pribadi saudara, itu ya menerima ataukah tidak. Karena di dalam khotbah ini saya mengambil suatu tema, mengambil jalan yang terbaik. Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu. Roh Kudus sudah dipersiapkan, menyiapkan saudara dan saya sudah. Untuk sebagai penolong. Sekarang saudara dan saya mau enggak mengambil itu? Keputusan saya ikut engkau. Atau kita menolak dengan segala kepribadian sebagai manusia. Kedagingan kita. Karena ini antara pikiran dan kedagingan itu kuat sekali. Kalau kedagingan yang kuat, maka Roh Kudus tidak mau. Tapi kalau pikiran itu kita kuat dan mengambil keputusan, aku mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan nganut, menurut dengan apa yang kata Roh Kudus. Karena di sini menyalibkan daging ini hal yang luar biasa. Orang yang dikatakan iman percayanya hebat dan luar biasa kalau sudah melewati arti penyaliban di dalam diri masing-masing. Menyalibkan hawa nafsu kita, keinginan kita, terutama pikiran-pikiran kita. Kalau pikiran kehendak bebas kita liar, maka apa yang kita lakukan, tubuh itu akan liar. Luar biasa. Pada saat pemikiran itu melihat sesuatu, memberikan makna. Salah satu contoh, saudara melihat alat musik ini. Ini hanya alat saja. Kalau saudara mengatakan, oh itu bagus, oh ini seperti ini, itu sudah memaknai. Ada hujan, itu adalah berkat Tuhan, hujan. Kalau kita terima, oh ya itu hujan, titik sudah. Tapi kalau sudah memaknai, wis ngene iki ame kerja, udan iki piye neh iki sudah memaknai. Puanas seperti itu, wah puanas ra karuan. Wis ngene iki lho kerja wis ra enak meriang kabeh dan sebagai memaknai. Padahal itu adalah pemberian Tuhan. Tapi kalau salah di dalam memaknai, maka pikiran kita langsung memberikan evaluasi, maka disitulah menggerutu akan muncul, menyalahkan orang lain, bahkan kita lebih berat lagi kita menyalahkan Tuhan Yesus.
Tuhan, kenapa sih Tuhan? Saya mau kerja kok, malah kau beri hujan. Maksudnya piye? Gitu. Ya kan, siang panasnya walah ya ampun. Seperti itu kan sama juga seperti itu. Nah, saudara yang terkasih, pikiran ini harus dikendalikan. Pikiran saat kita melakukan ada kegiatan dalam pikiran kita, maka tubuh itu akan mengikuti. Benar ya? Seperti itu. Saudara berpikiran jorok, maka apa yang dilakukan, baik itu perkataan maupun perbuatan, itu jorok. Kalau saudara melihat sesuatu, pemikiran saudara dan saya itu positif, maka hal itu biasa aja. Salah satu contoh, maaf kalau itu saya belajar untuk murid. Pada saat itu cah STM, cah lanang-lanang sedoyo tuh. Pada saat ada anak perempuan dari orang lain pinjam tenda gitu, apa yang terjadi? Itu tahu kalau itu perempuan jalan, dia hanya gini, sweet gitu, cawedo, apa nek cawedo, Pak, cawedo Pak, asik, sudah lain sini, itu memaknai. Setelah saya masuk kelas, orang ngono, apa kowe gumun ana cawedo? Nggih Pak, wong cah kene lanang-lanang kabeh. Iku ciptaan Tuhan enggak? Iya. Nah, kamu podo toh, sama. Tapi karena memanai lain, pikirannya sudah ngeres-ngeres sithik. Wah, wis tua putangan, suwit-suwit dan sebagainya. Padahal sama aja. Nanti tidak taunya lihat. Ya. Nah, itu pemikiran kita. Kenapa kita bisa melangkah sesuatu yang tidak baik kalau kita pemikiran yang liar ini harus kita patahkan di dalam nama Yesus. Karena Roh Kudus tidak mau seperti ini. Misal lagi, saudara dalam ikut kebaktian seperti ini, persekutuan atau kebaktian. Pikiran yang dituju itu khotbahnya ataukah yang lainnya? Kalau yang lainnya, nyun sewu maaf, jempolan ini akan menari-nari, benar? Buka HP, tak tiktuk, tak tiktuk, khotbah main. Amin, haleluya, balik. Nah, itu kedagingan saudara, itu kedagingan. Ya. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk menjaga roh, kalau kita milik Kristus, apa yang harus kita lakukan? Masuk gereja, dan kita konsentrasi roh dan jiwa dan tubuh kita mengarah dalam pujian, penyembahan dan firman Tuhan. Dan sampai si iblis itu memberikan kesempatan kepada kita. Satu contoh ini persamaan yang ada dalam kehidupan saudara Jagong. Oh iya ketemu, baru ketemu apa? Sama-sama memegang HP, akhirnya dia main HP nanti SMS kono, kena SMS. Apa ada pembicaraan? Ada rembukan? Enggak ada. Cucu kene ngomong dhewe, kene lunga dhewe. Pernah saya Jagong itu sis kambing tek itu kene iya Pak, ini iya pertama oke, ramah. Tapi setelah itu main aku ya wis. Saya jalan keluar, enggak tahu dia. Saya pulang. Yang saya Jagong siapa? Ya gitu. Nah, di sini bagaimana menghargai firman Tuhan, menghargai kasih Tuhan pada saat saudara itu menjadi milik Kristus. Hati dan pikiran fokus tertuju di dalam kasih Kristus. Maka seperti khotbah yang kemarin, garis kutuk apa saja dan sebagainya itu bisa dipatahkan kalau pikiran itu bisa mengendalikan kedagingan kita. Amin. Maka Roh Kudus senantiasa bekerja luar biasa. Tidak hanya langsung bahasa rohnya, oke Tuhan izinkan untuk bahasa roh. Tetapi selanjutnya saudara harus memiliki tanggung jawab mewujudkan itu semuanya. Minta kekuatan Roh Kudus. Saudara yang terkasih, kenapa kita minta kekuatan pada Roh Kudus? Kita sadar kemampuan kita, keterbatasan kita sebagai manusia. Tidak ada kata manusia kebal dosa atau sempurna, tidak ada. Hanya di dalam diri Yesus saja. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, milik Kristus ini hal yang luar biasa.
Milik Kristus itu emas intan yang luar biasa. Maka itu kita jaga. Cara menjaganya bagaimana pemikiran-pemikiran kita itu tertuju di dalam Kristus. Pikiran dan perasaan itu tertuju di dalam Kristus. Sehingga emosi kita, pikiran kita itu mengarah kepada berkat Tuhan. Kita berani untuk mengambil tidak. Mengatakan tidak kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang luar biasa. Karena kadang-kala kita harus belajar dan kembali lagi tentang pikiran dan apa yang ada di dalam diri kita. Karena Roh Kudus bekerja luar biasa, garis kutuk itu dipatahkan. Itu kalau pemikiran itu terjaga di dalam firman Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, kalau kita hanya menitik beratkan kedagingan kita, kita akan mengatakan sulit. Kita akan mengatakan sulit. Kata orang pada umumnya, wah iku wis watake ya. Semua watak itu diciptakan oleh siapa? Tuhan Yesus. Kemampuan keberadaan kita Tuhan Yesus. Berarti segala sesuatu bisa dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau pikiran kita mau kita serahkan pada Yesus. Oke. Kita belajar. Apakah saya juga mengalami itu? Iya, mengalami. Kalau saya mendoakan seperti itu, kalau saya berkecamuk dalam pikiran saya, tak stop nanti dulu mas. 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan sebagainya. Saya tidak mau. Perasaan yang saya tuangkan di situ, nanti saya mencuri kemuliaan Tuhan. Hati-hati kalau pendoa-pendoa di sini. Ya, jadi kita harus belajar benar-benar. Kalau memang ada sesuatu yang tidak beres dalam pikiran atau pribadi kita tarik undur, jangan melayani dulu. Tapi kita bereskan di dalam Tuhan dulu. Sehingga apa? Biarlah Roh Allah yang berbicara untuk jemaat-jemaat Tuhan. Dan hasilnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nah, saudara terkasih, kita belajar tipis sekali antara sesuatu dalam kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Sekarang kita mau enggak mengambil jalan yang terbaik untuk Tuhan atau untuk diri kita sendiri? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, milik Kristus menjadi satu tantangan yang luar biasa dalam kehidupan orang kalau dia tidak mau tunduk di dalam firman Tuhan. Tidak mau menyalipkan kedagingannya, hawa nafsunya. Belajar dan belajar dan belajar, minta kekuatan pada Tuhan Yesus. Karena hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dimana dia sudah mengenal akan kasih Tuhan, pasti dia akan diberikan media-media, alat supaya iman kita dapat bertumbuh. Ada masalah, kita bisa menghadapi dengan baik atau enggak? Kita berserah pada Tuhan dan kita ambil untuk yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita berani untuk mengambil keputusan itu. Kita berani untuk mengambil keputusan itu. Saya orangnya gerusa-gerusu, agak emosi seperti itu. Kalau saya pengalaman kecil, kasihan ya si anak Talita. Belajar gitu bisa di korden, Talita bisa saya tendang. Karena kena, saya enggak tahu sana, enggak tahu anak sarung ngintil di belakang saya. Ketendang geludung, waduh. Lama-kelamaan kita belajar, di sini letaknya. Emosional yang sangat tinggi itu bisa ditundukkan di dalam firman Tuhan. Dan kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Belajar di sini. Maka nanti gerakan Roh Kudus selalu ditumbuhkan terus. Tidak hanya nanti di gereja di mana saudara berada, kasih dan kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan saudara. Entah dengan perkataan nasihat, apakah seperti siapa Pak Bambang Nursina dalam menyampaikan, ya terpaksa kamu harus percaya pada Yesus. Kalimat seperti itu sebenarnya kan hanya selora. Tapi suatu saat 1 tahun 2 tahun orang itu bisa terima Tuhan Yesus. Pak kalau seperti ini tanya seperti pergumulan dia.
Tapi pada suatu saat, Pak kalau demikian, ya terpaksa kalau menghilangkan garis kutuk, ya percaya pada Yesus. Mikir ya. Dia khotbah di suatu gereja itu, 1 tahun 2 tahun orang itu datang, Pak salah. Oh ini ya saya Pak terpaksa harus percaya pada Yesus. Kok bisa terpaksa? Ceritanya benar. Dari berbagai pergumulan yang ada di dalam pikiran itu sendiri. Hal-hal yang seperti inilah yang perlu kita coba kita cermati dalam diri kita, ya. Kita cermati dalam diri kita. Karena otak kita, pikiran-pikiran kita di sini itu bisa mengalahkan kehendak daging. Sekali lagi, pikiran-pikiran kita bisa mengalahkan kehendak daging. Karena nanti wujud dari pikiran yang dikuasai oleh Tuhan, oleh Roh Allah, nanti tingkah lakunya, perilakunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa saudara dan saya itu pujian dan penyembahan di sini. Tapi setelah keluar, seandainya ini hujan deras seperti itu, terus keceprot, apa kata saudara? Bahkan ruas sih, bulas. Apa kata saudara? Kalau sudah terbiasa, haleluya, itu 1001. Seperti itu kan? Kurang ajar. Dan sebagainya, kebun binatang yang keluar. Ya, seperti itu. Kalau saudara dan saya itu belajar seperti itu, nanti dengan sendirinya akan tersenyum kalau belas seperti itu biar. Karena saya juga mengalami hal ini pas di jalan di Menara itu, seorang ibu kuat, cepat. Aku mek ngono tok. Haleluya. Saya ngono, Bu, tak tututi bukan emosi, tak tututi. Bu, terima kasih. Keceprot kula. Sing terus wong indi sing sepeda motor. Saya ndak terima kasih Bu. Haleluya gitu. Nah, itu belajar di dalam kehidupan kita bagaimana kita senantiasa peka terhadap Roh Kudus berbicara terhadap diri saudara. Peperangan yang ada di dalam diri saudara yaitu di sini. Peperangan dalam diri saudara yaitu di sini. Ya tidak, terima firman Tuhan atau tidak. Pikiran-pikiran yang lainnya berkecamuk di dalam sini. Kalau saudara bisa mengendalikan cara berpikir saudara, konsep saudara di dalam firman Tuhan, maka di situ saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan pribadi dan keluarga saudara. Seperti kesaksian tadi, kalau cuek aja oke. Ya, mungkin seperti itu oke. Monggo, urus-urusanmu. Ora tak tulung ya lah. Urus-urusan dewe. Bisa seperti itu. Tapi kalau kita sudah belajar sekecil apapun, kita bisa mengambil sikap seperti itu. Apakah kita terpaksa? Tidak. Kita mengambil keputusan. Oh ya, seperti ini. Lanjut. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, otak kita, pemikiran-pemikiran kita ini perlu kita gali terus. Kita gali terus. Supaya apa? Kita mengenal bersama Tuhan Yesus. Roh Kudus kita minta supaya membimbing, menuntun kita. Pemikiran kita supaya apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu pemikiran dahulu. Itu dikuasai oleh Tuhan. Sehingga kita akan berkata-kata jorok, akan berkata-kata yang tidak benar, atau suka mengoreksi orang lain, atau kita menyalahkan orang lain, itu akan risih. Karena apa? Kita juga akan dikoreksi oleh Roh Kudus, oleh Tuhan. Suara hati kita di sini, itu akan berkata, enggak boleh. Oh seperti ini dan sebagainya. Kita mundur, dan masuk di dalam doa, kita belajar. Maka nanti akan terkendali semuanya. Jari saudara akan terkendali. Ya, jari saudara akan terkendali. Kalau orang tua sih kelihatan, nanti muntulnya seperti ini, 1 jari, seperti saya kan. Kalau anak muda, disokui ini terus. Asik jarinya. Pengendalian ini loh, pikiran ini yang perlu kita.
Karakter kita itu bisa berubah kalau pikiran kita itu masuk di dalam Tuhan. Pengurapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus itu tanda. Selanjutnya itu karakter saudara yang berubah. Ya. Nah, itu saudara dimateraikan sudah milik Tuhan. Karakter-karakter ini saudara dan saya harus kita patahkan di dalam nama Yesus. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus mengambil keputusan itu. Kita buka 1 Petrus 1 ayat 13. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 13. Siapkanlah akal budimu. Saudara dan saya diberi akal budi, diberi pengetahuan, diberi kemampuan. Itu anugerah Tuhan. Ada listrik, ada peralatan, semuanya itu dari pemikiran. Ide-ide dulu, khayalan dulu, imajinasi dulu. Apakah salah? Tidak salah. Tetapi kalau itu diterangi dengan Roh Allah, firman Tuhan, maka ide-ide itu akan terwujud seperti gereja ini. Amin. Gambaran gereja culik nyumpil yang ada di sana. Wabua. Tuhan punya ide-ide gimana dan sebagainya wujud gereja ini. Ya, seperti itu. Saudara suatu saat ada memiliki sesuatu, ya mungkin sepeda atau sepeda motor, itu wujud dari ide jenengan, akal budi jenengan yang disucikan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terkasih, ini kecil, hal-hal yang kecil seperti ini. Punya HP, kita ingin punya HP, WDD, diwujudkan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tapi sekarang kalau saudara sudah memiliki HP, bisakah HP ini saudara kendalikan? Di sini, yaitu untuk menebarkan kemuliaan nama Tuhan, kabar kebaikan Tuhan. Nah, ini yang perlu. Hal-hal yang seperti ini. Jadi saudara dan saya berdoa minta HP, wah ini kamera 2, kamera 3, bisa-bisa kamera 10, ini kan, wah kono kene kowe tok kabeh, seperti itu. Tapi setelah itu punya, apa yang harus dilakukan? Kan itu, sudah memilikinya. Apa yang kamera 1 pacar yang 1, kamera 2 pacar yang 2 gitu, atau yang 5 pacar yang kelima gitu? Jangan dong, gitu kan. Ya itu milik yang saudara miliki harus dimanfaatkan dengan baik. Ya, ini harus kita jaga bersama-sama. Nah, saudara terkasih, ini salah satu ya. Jadi siapkan akal budi, ide-ide dan sebagainya. Bagaimana kasih Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau saudara ingin sekali mimpi bersama Tuhan Yesus dari akal budi saudara, nanti wujudnya akan dinyatakan dalam kasih dan Tuhan, dalam Tuhan. Makanya saudara punya anak, punya cucu, apa yang jadi khayalan saudara, imajinasi saudara. Ada yang ingin jadi polisi, ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha, wah ada yang jadi mahasiswa sekarang sudah ada yang macam-macam bekerja itu ide di dalam sini kan. Tapi kalau itu diterangi dalam Tuhan Yesus, disitulah nanti berjalan sesuai dengan kehendak Roh. Dipimpin oleh, tanya dulu, segala sesuatu tanya, bolehkah saya seperti ini dan sebagainya. Saya jadi Pak Polisi, jadi guru, atau jadi karyawan suatu perusahaan, tanya dulu sesuai dengan kehendak Roh. Kalau tidak dibolehkan ya jangan lakukan. Ya, jangan sampai doanya anak-anak remaja, Tuhan, jika si doi itu tidak jadi milikku, tolong Tuhan, keinginannya muncul, jadikan itu dengan aku.
bukan kehendakmu yang terjadi, jadikan. Jadi menurut saya, kan seperti itu kan? Itu salah satu contoh. Jadi kadang-kala kita harus kehendak kita yang dimunculkan. Saudara yang terkasih, akal budi ini bisa menuntun kedagingan saudara, mematahkan garis kutuk, mematahkan segala sesuatu. Yang kedua, Kolose 3 ayat 2. Kolose 3 ayat 2. Demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kami dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara kasih di dalam Tuhan, saudara di dalam pikiran saudara akan bisa membedakan perilaku, etika, perkataan dan sebagainya. Kalau pikiran saudara dan saya itu diserahkan pada firman Tuhan oleh Roh Kudus, maka budi pekerti saudara, etika, perilaku saudara dan saya itu akan terarah, dipimpin oleh Roh Kudus. Biarpun saudara berbagai macam alat media di depan saudara. Salah satu contoh kemarin di YouTube itu mobil mewah. Bagaimana etika? Saya punya mobil, wah nice, semar lewat. Apa yang terjadi? Itu etika di jalan raya. Tangkap polisi. Karena dia tidak sesuai dengan jalur yang ada. Wah sampai naik di wong sugih bebas. Tidak seperti itu. Ya kan gitu kan. Naik sepeda motor, wah kampung wah belayer dan sebagainya. Apa gitu? Enggak. Dengan main HP sekarang ini dengan jari-jari seperti itu bisa. Kalau kita menjadi serupa dengan dunia, ya kita akan berbuat seperti itu. Tetapi kalau hidup dalam roh, maka hidup kita akan tinggi. Biarpun ada berbagai macam alat media. Berkat Tuhan diberikan, sepeda motor, TV, dan sebagainya. Saudara dan saya bisa memanfaatkan itu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, enggak? Hanya gitu. Sehingga perilaku kita nanti terarah. Ya, karena hal-hal seperti ini karena dengan gaya hidup modern, disinilah gaya hidup Kristiani, gaya hidup orang beriman itu akan luntur dengan keberadaan itu. Kehidupan seperti ini, gaya hidup kita ini di dalam kekristenan itu harus dinyatakan, baik itu secara pribadi maupun di dalam kehidupan masyarakat. Berani tampil. Ini loh keyakinan saya. Biarpun orang lain seperti itu, monggo, ini saya seperti ini. Apapun kata dunia, ora peduli. Saya seperti ini. Karena firman Tuhan berbicara, yuk kita tunjukkan kasih Tuhan itu. Dari berbagai macam perilaku yang seperti itu, ada standarnya di sini, di dalam Alkitab. Kehendak daging atau kehendak roh, itu standarnya. Kita buka Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8, ini standar di dalam moral kita, standar pikiran-pikiran kita, ya ucapan kita, itu di situ, diajak. Karena Paulus melihat pengalaman yang sangat keras, ya dalam kehidupannya, maka dia harus mempunyai standar cara pribadi di hadapan Tuhan. Oke. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu standar moral, standar iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran kita, perkataan kita, apa yang kita perbuat, apa itu suatu kebajikan, itu manis didengar oleh orang, dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita seiman, atau saudara kita di sepupu kita, atau yang lainnya. Apa itu suci, menyakitkan hati orang lain? Kalau kita peka di dalam roh, kalau kau saudara dan saya sudah milik Kristus, hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Atau di bahasa umum Raja Tega. Ya, di sini semua yang manis,
semua yang benar, semua yang adil. Jadi tidak hanya sekedar retorika, tidak hanya sekedar ngomongan kata-kata manis di depan umum, enggak, tapi perbuatan kita itu ada faktanya dan orang itu merasakan akan kasih Kristus yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Di sini kita pelajari bersama-sama, minta kekuatan pada Roh Kudus. Minta kekuatan, watak katanya orang tidak bisa dihilangkan, di dalam nama Yesus dipatahkan, garis-garis kutuk dipatahkan dalam nama Yesus. Sehingga semuanya itu terpuji. Semua itu akan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, kemampuan sesuatu yang ada di dalam diri kita itu berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Itu dirusak oleh dosa. Ya, bagaimana kita bisa menyadari akan hal itu? Jangan sampai hubungan kita antara Roh Allah dengan diri kita itu putus. Saya mengatakan dipimpin bersama-sama itu gambarannya seperti itu. Jangan sampai pemberian kasih karunia, kemampuan, talenta apa saja yang yang diberikan pada saudara dan saya ini dan orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai dirusak oleh itu. Jangan sampai dirusak. Nah, saudara terkasih, kita jaga. Kita harus mempunyai standar yang secara pribadi harus seperti ini. Apa yang manis, mana yang adil, yang dapat menyenangkan hati orang, tidak asal-asalannya menyenangkan, dalam arti itu menerima berkat Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa, itu luar biasa. Sehingga orang lain tidak serik. Roh Kudus, gerakan Roh Allah, itu kehidupan sehari-hari, karakter ini kita bangun bersama-sama. Saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ya, yang pada akhirnya ini ayat yang terakhir 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5, kita harus berani mengatakan sesuatu di dalam diri kita. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita secara pribadi harus berani mengatakan yang seperti ini. Supaya apa? Di dalam iman kita, pertumbuhan iman kita semakin kuat, luar biasa. Hal yang luar biasa. Karena tantangan-tantangan seperti ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak berani menentang, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau keangkuhan manusia, kesombongan, dan itu akan menghambat pengenalan akan Allah, kita harus berani mengatakan tidak. Dan pilih mengikuti pikiran dan kehendak Roh Allah. Sehingga kedagingan kita itu tidak akan terbawa arus oleh dunia. Tuhan minta kemampuan, minta kekuatan. Karena kita itu sekeng, kita itu lemah. Tuhan Yesus, saya minta kekuatan, minta kemampuan. Mari Roh Kudus bimbing aku. Segala karakter yang ada dalam diri saya mungkin bisa menyakiti orang lain. Bisa menyakiti suami, bisa menyakiti istri atau anak. Tuhan minta kemampuan supaya saya bisa memahami akan pengenalan akan Kristus. Dan iman saya semakin bertumbuh. Dan kemuliaan nama Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita semuanya. Pada akhirnya biarlah damai, sejahtera, sukacita, apa sesuatu yang manis, yang baik didengar, yang disebut kebajikan, yang terpuji, itu turun atas kita semuanya. Biar nama Tuhan dipermuliakan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Gereja kita bertumbuh terus bersama Tuhan, gerakan Roh itu selalu bertumbuh dan bertumbuh setiap pribadi. Garis-garis kutuk kita patahkan. Saudara dan saya itu diberi kekuatan untuk itu. Karena apa? Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, disinilah berkat dan kasih Tuhan senantiasa tercurah atas kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang Maha Kudus, yang menguduskan setiap manusia,
melalui darah-Mu yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Terima kasih Bapa, kemurahan hati-Mu yang sangat luar biasa ini. Bila kami sambut dengan ucapan syukur dalam kehidupan kami secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan jemaat. Dan ucapan syukur dapat mematahkan segala sesuatu, serangan-serangan iblis dalam kehidupan kita masing-masing. Mengucap syukur karena pikiran-pikiran dan perasaan Kristus dilimpahkan atas kita semuanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setiap langkah kita hanya seturut dan dipimpin oleh Roh. Ajari kami ya Bapa untuk takut akan Engkau, merendahkan hati kita di hadapan Engkau, sehingga karakter-karakter kami terbentuk sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus, silakan Engkau bekerja atas jemaat-jemaat yang saat ini haus dan rindu akan kehadiran, ingin berjumpa dengan Engkau saat ini. Dalam nama Yesus, biar Roh Allah mengubah segala sesuatu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan segala sesuatu di dalam kehidupan kami yang masih ada saat ini kami serahkan di altar Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan buruk, pikiran-pikiran yang buruk kami taruh di altar Tuhan dalam nama Yesus. Bila kehendak Roh yang terjadi, bukan kehendak daging. Karena kami milik-Mu ya Yesus. Tutup bungkus dengan kasih dan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Amin. Syukur itu begitu luar biasa, amin. Begitu kekuatannya hanya sepele, bersyukur gitu ya. Tapi itu sangat berarti. Dan itu tanda terima kasih kita sama Tuhan. Haleluya. Kita akan menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kepada tim yang bertugas bisa mengambil bagian untuk menjalankan kantong persembahan. Kita mau bersuka cita karena Tuhan kita sungguh baik dan sungguh amat baik. Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan menjujurkan air mata akan menguat dengan bersorak-sorak, yang berjalan menangis sambil menabur
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Salam. Dan pengumuman untuk hari Kamis. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan saat ini. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya bahwa kasih dan anugerah-Mu melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau Engkau sudah memimpin kami dari awal sampai pada saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur saat ini kami berdoa buat setiap kami umat ketebusan-Mu. Mari Bapa, sekali lagi kami naikkan kepadamu. Engkau yang sudah memilih kami, Engkau yang sudah mengurapi setiap kami. Karena Engkau juga yang akan memampukan kami untuk kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Amin. Untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap umat-Mu bersamamu, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, pendidikan anak-anak, pekerjaan, usaha, apapun yang dikerjakan. Bila semuanya untuk kemuliaan daripada nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Roh maut, roh celaka di jalan kami tolak, kami batalkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada berapa sikarala Bapak, berapa sikidi, tidak lala Bapak. Bela kasih dan anugerah, damai sejahtera sukacita, berkat kelimpahan rohani, jasmani, ekonomi melimpah di dalam setiap kehidupan kami, memberkati kami mulai saat ini sampai pada waktu Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya.